Saat kata-kata itu terucap, udara seakan membeku sejenak. Alvaro menatap Alara, pupil matanya sedikit menyempit. Kenapa tiba-tiba menanyakan hal itu? Alara mengangkat dagunya dan menunjuk ke arah lapangan terdekat. Tadi aku melihat beberapa anak laki-laki memakai kaos basket di sana. Itu mengingatkanku pada masa SMA. Ia tersenyum kecil. Aku ingat pernah melihatmu bermain basket di lapangan. Alis Alvaro terangkat. Kapan itu? Aku tidak ingat tanggal pastinya. Alara memiringkan kepala, mencoba mengenang. Aku sedang lewat dan melihat kerumunan orang. Sepertinya timmu sedang bertanding melawan kelas lain. Aku berhenti dan memperhatikan sebentar. Sambil berbicara, mata Alara berbinar, berkilauan oleh cahaya kenangan. Aku berdiri di pinggir lapangan. Setelah kamu mencetak angka, kamu tersenyum dan menatap ke arah kami. Gambaran itu muncul jelas dalam benaknya, seorang anak laki-laki mengenakan kaos basket merah cerah, rambut hitamnya tertiup angin, dan senyum tipis penuh semangat menghiasi wajahnya. Ia tak bisa mengingat semua detail, tapi ekspresi senyumnya, sorot matanya, meninggalkan kesan mendalam. Orang-orang di sekitarku bersorak, menebak-nebak apakah kamu sedang melihat gadis yang kamu sukai. Alara tertawa kecil, menggerakkan tangannya seolah menggambarkan adegan itu. Ada yang bilang, setelah mencetak angka, orang pertama yang kamu lihat adalah gadis yang kamu sukai. Alvaro mengangkat alis, lalu bergumam pelan seolah bernostalgia. Jadi itu yang kamu ingat. Alara terlalu asyik bicara hingga lupa menyentuh makanannya. Matanya menatap Alvaro dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Aku juga ikut menoleh waktu itu, tapi tak melihat siapa-siapa. Alvaro tertawa geli sekaligus jengkel. Kau juga ikut mencari. Alara mengangguk polos. Jadi, kamu pernah jatuh cinta sama seseorang waktu itu? Tanyanya pelan. Alvaro tersenyum, suaranya lembut. Aku jatuh cinta pada orang buta. Alara tertegun, mulutnya sedikit terbuka. Orang buta. Tapi, ia yakin tidak ada siswa buta di sekolah. Beberapa detik kemudian, ia baru menyadari maksud ucapannya. Ia cemberut, pipinya menggembung kesal. Kamu menggodaku lagi. Namun, melihat ekspresinya yang santai, Alara tahu Alvaro mungkin berkata jujur tentang perasaannya saat itu. Hal itu cukup mengejutkan. Alvaro, lelaki yang selalu tampak sempurna dan tidak terjangkau, ternyata juga menyimpan cinta rahasia. Mungkin seperti itulah cinta masa muda. Diam-diam, penuh kehati-hatian. Alara kembali mengambil garpunya, tapi pikirannya melayang. Ia tidak bisa menikmati makanannya seperti tadi. Bahkan tanpa sadar, ia menggigit potongan jahe dan langsung mengernyit. Dengan cepat, ia meludahkannya ke tisu. Alvaro menyodorkan minuman yang baru dibelinya. Mulutmu kepedesan, minumlah. Alara meneguknya dengan cepat, lalu menatap Alvaro dengan mata berbinar di balik bulu matanya yang lentik. Setelah ragu sejenak, ia bertanya, kalau sekarang, kamu masih menyimpan perasaan secara diam-diam. Alvaro menyipitkan matanya, senyum tipis muncul di bibirnya. Kalau aku bilang aku cinta padamu, kamu akan menjauh. Atau minta cerai. Nyonya, katanya dengan nada tenang dan percaya diri, kau bisa yakin, aku pria setia. Dari awal hingga akhir, hanya ada satu wanita di sisiku, dan itu kamu. Alara menggenggam gelasnya, menyedot minuman beberapa kali. Tiba-tiba terasa manis. Setelah makan, mereka berjalan keluar dari kafetaria dan menyusuri lingkungan sekolah. Tak jauh dari gerbang, sebuah toko buku kecil menarik perhatian Alara. Pemilik toko buku ini baik sekali. Dulu aku sering ke sini sepulang sekolah. Bahkan, dia menyediakan tempat khusus untukku. Disinilah aku mulai belajar desain busana secara otodidak. Ia tidak tinggal di asrama saat SMA, melainkan pulang pergi. Tapi rumah asuhannya terasa menyesakkan, jadi ia memilih untuk menghabiskan waktu di toko buku, membaca dan belajar. Pemilik toko, seorang wanita parubaya, melihatnya sering datang dan akhirnya menyediakan kursi khusus. Kadang saat pemiliknya sibuk, Alara membantu menjaga toko. Alvaro mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, aku juga pernah ke toko ini beberapa kali. Kadang melihatmu di sana. Alara terkejut. Benarkah? Kebetulan sekali. Ya, jawab Alvaro dengan suara rendah. Benar-benar kebetulan. Alara memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat buku. Pemilik toko tidak sedang ada, hanya putranya yang menjaga. Alvaro menunggu di kasir, bersandar santai sambil melihat ponsel. Tak lama kemudian, pemilik toko datang. Saat melihat Alvaro, senyumnya mengembang. Aduh,
Tamu langkaku, apa kabar? Kapan datangnya? Baru saja, jawab Alvaro dengan tenang. Ayo duduk, aku ambilkan kursi. Serunya antusias. Dulu kamu sering kesini waktu tahun pertama dan kedua kuliah. Tapi sejak gadis itu lulus SMA, kamu jarang datang. Aku tahu kamu kesini pasti karena dia. Alvaro tertawa ringan. Sudahlah, lanjutkan pekerjaanmu. Jangan terlalu sibuk. Pemilik toko mendecak. Bagaimana bisa? Tuan seperti Anda itu penyelamat toko ini. Dulu saat toko ini hampir bangkrut, Alvaro memberikan bantuan dana tanpa banyak bicara. Awalnya, sang pemilik mengira Alvaro hanya peduli pada dunia buku. Tapi ternyata tidak, semua karena Alara. Ia ingin Alara tetap bisa belajar di sana. Sementara itu, Alara selesai memilih buku dan keluar. Melihat Alvaro berbicara akrab dengan pemilik toko, ia heran. Kalian saling kenal. Pemilik toko begitu senang saat melihat Alara. Ah, Alara juga di sini. Ia menatap bergantian antara keduanya, lalu tersentak. Kalian datang bersama. Alvaro mengangkat alis, ingin menunjukkan surat nikah yang tergantung di lehernya, sayangnya sudah disimpan Alara. Maka, ia hanya menggenggam tangan Alara dan berkata santai, istriku. Pemilik toko, astaga, berhasil juga lelaki ini memikat hati gadis itu. Sang pemilik toko tertawa senang. Wah, selamat, selamat. Alara bingung. Kenapa bos begitu senang? Lalu ia menoleh ke Alvaro. Kamu kenal bosnya? Alvaro melirik tangan Alara yang menarik bajunya, senyumnya lebar. Tidak juga, baru beberapa kali bertemu. Pemilik toko buku. Hehe. Alvaro menunjuk ke sudut tertentu. Bukankah kamu dulu sering duduk di sana? Aku pernah lihat kamu menggambar kelinci merah muda dengan telinga panjang. Alara terdiam. Ia bahkan lupa pernah menggambar itu. Setelah berbincang sebentar dengan sang pemilik toko, mereka berpamitan dan meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan pulang, Alvaro mengemudi, sementara Alara termenung di kursi penumpang. Ia bertanya-tanya, bagaimana Alvaro bisa tahu soal kelinci kecil itu. Tunggu, kelinci kecil. Alara buru-buru membuka WhatsApp, melirik foto profil Alvaro. Seekor kelinci merah muda yang lucu, dilukis dengan kuas. Ia memperbesar dan menatap dengan saksama. Semakin dilihat, semakin yakin, kelinci itu, bergaya persis seperti gambar-gambar awalnya dulu. Jantung Alara tiba-tiba berdebar kencang, berdegup cepat di dadanya. Ia menarik napas dalam-dalam dan melirik Alvaro di kursi pengemudi sebelum kembali menatap layar ponselnya. Sejak pertama kali melihat foto profil itu, ia tahu bahwa gayanya tidak terlalu dewasa, terkesan seperti coretan polos yang belum matang. Gaya yang mengingatkannya pada masa-masa awal saat belajar menggambar. Namun, saat itu ia hanya membuat sketsa acak di atas kertas, dan sebagian besar bahkan sudah ia lupakan. Jika sekarang ia menggambar kelinci kecil lagi, hasilnya pasti tidak akan seimut dan sekekanak-kanakan itu. Maka ia mulai meragukan apakah kelinci kecil itu benar-benar hasil tangannya. Secara logis, bagaimana mungkin Alvaro menggunakan gambarnya sebagai foto profil? Siapa dirinya? Menurut Alvaro, mereka bahkan baru saja saling mengenal. Alara memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Jangan terlalu tinggi hati. Jangan terlalu berprasangka. Hari besar AFVA tinggal 1 hari lagi. Besok Rose akan tampil di depan publik. Sore itu, Alara duduk di ruang belajar, sedang membuat sketsa rancangan desainnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Alara mengangkatnya dengan santai. Halo, siapa ini? Alara, ini aku. Suara Maiko terdengar dari seberang, masih dengan nada sombong dan dominan yang sama. Ekspresi Alara seketika berubah dingin. Ia melirik layar ponselnya, benar, nomor tidak dikenal. Maiko, rupanya meski sudah ia blokir, pria itu masih saja menemukan cara untuk menghubunginya dengan nomor baru. Tanpa memberi kesempatan bicara lebih lanjut, Alara langsung menutup telepon itu dan memblokirnya lagi. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan keluarga Mahendra, keluarga yang hanya membawa luka. Di tempat lain, Maiko membanting ponselnya dengan kesal. Dia memblokirku lagi. Selena yang berada di dekatnya hanya diam, namun dalam hatinya berkata, dulu kau begitu menginginkan pengakuan, begitu berharap dicintai. Tapi sekarang, kau bahkan tidak peduli lagi. Jiro menimpali dingin, kita sudah merendahkan diri, tapi dia bahkan tak sudi melirik. Baiklah, kita lihat saja seberapa lama dia bisa bertahan. Besok adalah penampilan Rose. Saat itu tiba, aku akan membuat Alara menangis,
tanpa tempat untuk menyembunyikan air matanya. Kemudian, Jiro menoleh pada Selena. Selena, bantu aku memilih 2 setelan pakaian yang cocok. Ia ingin tampil maksimal saat bertemu Rose, memberikan kesan terbaik, lalu mengejarnya. Sementara itu, Alara meregangkan tubuh di meja kerjanya dengan malas. Desain pakaian untuk Alvaro sudah selesai, namun ia belum tahu ukuran tubuh Alvaro secara pasti. Kalau bertanya pada Mason, pasti bocor. Ia ingin memberinya kejutan. Alara pun merenung, lalu tersenyum. Bukankah dulu Alvaro diam-diam mengukur jariku saat aku tidur, lalu membuatkan cincin? Sekarang giliranku. Malam itu, Alara berpura-pura fokus mendesain dan membiarkan Alvaro tidur lebih dulu. Ia tinggal di ruang belajar sampai larut malam, lalu mengambil pita pengukur lembut dari laci. Dengan langkah pelan, ia masuk ke kamar. Cahaya lampu yang redup menerangi ruangan. Pria itu terbaring dengan tenang, mata terpejam, napas teratur. Alara mendekat dan berbisik, "Alvaro, aku di sini untuk mencuri rahasia besarmu." Tak ada reaksi. Alara pun mencubit hidungnya. Tetap diam. Ia menghela napas lega dan mulai mengukur panjang kakinya. Terlalu panjang, pikirnya sambil mencatat di ponsel. Kemudian ia ingin mengukur bagian pinggang. Namun saat mencoba berbaring untuk mendapatkan posisi yang pas, Alvaro tiba-tiba berguling, menariknya ke dalam pelukannya. Kakinya yang panjang menempel erat pada kaki Alara. Alara menegang. Ia takut bergerak, bahkan untuk bernapas. Beberapa detik berlalu. Ia mencoba melepaskan diri perlahan. Namun Alvaro justru memeluknya lebih erat. Lalu terdengar suara serak dan rendah dekat telinganya, seperti bisikan malam yang penuh makna. "Apa yang terjadi dengan pencurian rahasia tadi? Kenapa kamu malah mengukur pinggangku?" Alara membelalak. "Kamu bangun." "Tidak, kamu dari tadi pura-pura tidur." Alvaro membuka mata perlahan, menatapnya tajam, lalu membalikkan badan sehingga kini Alara berada di bawahnya. "Dan kamu mencubit hidungku juga." Posisi mereka terlalu dekat, terlalu intim. Alara tak bisa berpikir jernih. Untuk menyelamatkan suasana, ia menggertak balik, "Kenapa kamu berpura-pura tidur?" Pria itu terkekeh lembut, menatap pita pengukur di tangannya. "Kalau aku tidak pura-pura tidur, mana mungkin tahu Alara akan mengukurnya diam-diam." Alara buru-buru menyangkal, "Aku cuma ukur acak saja." Alvaro tersenyum nakal, matanya menelusuri tubuhnya dengan pandangan menggoda. "Acak iya, lalu kenapa kamu panik begitu?" Alara memerah. Jantungnya berdetak tak beraturan. "Jangan pikir macam-macam. Aku tidak mengukur bagian yang kamu pikirkan." Alvaro menjilat bibirnya, lalu memegang tangannya dengan lembut, menggambar lingkaran kecil di telapak tangannya dengan jari. Suara laki-laki itu serak dan dalam, seolah menembus ke hati. "Sayang, kalau kamu penasaran, kamu nggak perlu repot-repot pakai penggaris untuk hal seperti itu." Alara hampir pingsan. Ia ingin menarik tangannya, takut pria itu akan menyentuh bagian paling sensitif dari tubuhnya. Aku tidak berniat mengukurmu." Alara terdiam, bingung melanjutkan. "Baiklah, aku akui." Serunya menyerah. "Aku ingin mengukur pinggangmu. Karena terakhir kali aku memelukmu, aku merasa pinggangmu begitu ramping, jadi aku penasaran, seberapa kecil sebenarnya ukuran pinggangmu." Alvaro menyipitkan mata dengan malas, nada suaranya terdengar menyesal. "Hanya itu." Alara tertegun. Apa maksudnya? Apa yang ia sesali? Ia menatap Alara dengan wajah polos dan tulus. Mata bulatnya yang jernih berkedip-kedip polos. "Iya, itu saja. Aku cuma memuji pesonamu, pinggangmu memang nyaman dipegang." Pria itu berdiri menjulang, mengangkat satu alis dan menatapnya dalam. Tiba-tiba ia berkata, "Pernah dengar pepatah? Kalau melihat sesuatu yang lucu, rasanya ingin menggigitnya." Alara bingung. Ia menatapnya seperti rusa kecil polos. "Pernah. Dalam psikologi, itu disebut agresi imut. Kalau otak melihat sesuatu yang lucu, Belum selesai menjelaskan, pria itu menunduk dan menggigit pipinya pelan. Bulu mata Alara bergetar. Pupil matanya membesar karena terkejut. "Kenapa kamu menggigitku?" Alvaro tersenyum kecil, lalu menggigit pipinya sekali lagi sebelum melepasnya. Jakunnya naik turun saat menelan. "Maaf sayang. Kamu terlalu manis, aku nggak tahan." Wajah Alara langsung memerah. Bahkan jari-jarinya ikut melengkung, malu bukan main. Kulitnya yang putih seolah berubah jadi merah muda. Kenapa pria itu seperti ini? Detik berikutnya,
Tangan besar Alvaro menggenggam pergelangan tangannya yang mungil dan menaruh tangan Alara di pinggangnya, seolah mempersembahkan dirinya. Kalau menurutmu pinggangku nyaman dipegang, sebagai kompensasi, kamu boleh memegangnya kapan saja sayang. Lebih suka memelukku saat aku berpakaian, atau tanpa pakaian? Pertanyaannya menggoda, namun tangan mereka bersama-sama menyelinap ke balik keliman baju, membuat telapak tangan Alara menyentuh kulit hangatnya secara langsung. Alara gemetar saat ujung jarinya menyentuh pinggang Alvaro. Wajahnya kembali memerah. Harus diakui, pinggangnya memang luar biasa. Tidak ada sedikit pun lemak. Garis ototnya jelas dan halus, benar-benar menggoda. Alara berdeham pelan, bulu matanya bergetar, lalu tanpa sadar mencubit pinggang pria itu sedikit. Tubuh Alvaro mendadak melemas dan jatuh ke arah Alara. Ia mengerang pelan, suaranya dalam dan memikat, membuat telinga Alara meremang. Alara mengecilkan lehernya, dada terasa berdebar. Ia bergumam, aku cuma mencubit sedikit. Apa pinggangmu sesensitif itu? Takut geli. Alvaro membalas, napasnya hangat menyapu leher Alara, suaranya serak. Kau benar-benar nggak ngerti ya? Itu bukan rasa geli. Alara, apa maksudnya? Kesal karena merasa diremehkan, Alara mencubit lagi. Alvaro mengerang sekali lagi. Suaranya tak bisa dijelaskan, begitu dalam dan penuh godaan. Saat Alara ingin mencubit lagi, tangan besar itu mencengkeram tangannya dengan erat. Pria itu menatapnya dalam-dalam. Mata sedikit memerah, suara seraknya dipenuhi gairah tertahan. Kumohon sayang, berhenti menyiksaku. Jantung Alara berdebar kencang. Tubuhnya menegang. Ia mulai sadar sesuatu. Telinganya memerah seperti udang rebus. Ia tak berani menatap Alvaro. Kamu, pergi sana. Jauhi aku. Alvaro hanya menatapnya. Urat di lengannya menonjol karena menahan diri. Setelah menatapnya lama, ia memeluk Alara erat, lalu berdiri dan masuk ke kamar mandi. Alara terduduk linglung. Tangannya menutupi dada. Jantungnya berdetak cepat. Ia mendengar suara air dari kamar mandi. Beberapa hari terakhir, ia sering memergoki Alvaro mandi air dingin. Ia pikir itu karena tubuhnya kuat dan tahan dingin. Ternyata bukan, itu adalah rutinitas pria normal. Alara menutupi wajahnya dengan tangan. Pipinya panas. Ia menjatuhkan diri di ranjang, wajahnya terbenam di bantal. Alvaro keluar dari kamar mandi, tubuhnya dibalut embun dingin. Ia melihat Alara berbaring seperti anak kucing, wajahnya tersembunyi di bantal. Hanya telinganya yang merah menyembul keluar. Ia mengangkat alis, berjalan mendekat dan menarik selimutnya. Apa yang kamu lakukan? Alara tetap diam. Alvaro menyipit, lalu membungkuk dan menggendongnya seperti kucing kecil. Tangannya mencubit pelan tengkuknya. Enggak pengap tuh. Alara mengangkat wajah. Keningnya berkeringat karena terlalu lama menunduk, rona merah samar menyelimuti wajahnya yang putih. Maaf, aku sempat lupa kalau kamu juga pria normal. Alvaro mengangkat alis. Alara, sebelumnya kamu kira aku apa? Alara, bukan maksudku begitu. Sudahlah. Susah dijelaskan. Terlalu memalukan. Saat mereka saling diam, perut mereka sama-sama berbunyi. Suasana menjadi sunyi. Alvaro mengangkat alis dan melirik perutnya. Lapar. Alara malu dan menggaruk kepala. Enggak terlalu. Karena terlalu sibuk memikirkan ukuran pinggang Alvaro, ia melewatkan makan malam. Kini perutnya protes. Alvaro mencubit pipinya, senyum malas di wajahnya. Tunggu di sini. Aku buatkan makanan. Alara buru-buru menolak. Nggak usah repot-repot. Apa susahnya masak buat istriku? Ucapnya sambil membungkuk membuka laci samping ranjang. Ia mengambil kotak beludru hitam kecil dan meletakkannya di tangan Alara. Hadiah kecil yang belum sempat kuberikan. Setelah itu, ia pergi ke dapur. Alara duduk bingung, menatap kotak di tangannya. Kenapa dia ngasih hadiah lagi? Pakaian yang didesainnya saja belum sempat dikirim, tapi dia sudah memberi hadiah baru. Ia membuka kotaknya. Isinya, sebuah gelang cantik, halus, dengan 2 batu peridot langka dan berlian hijau yang menjuntai. Alara mengangkatnya, menatap kagum. Ia suka peridot, dan gelang itu, lucu sekali. Ia memakainya, menggoyangkannya, tersenyum. Lalu ia berlari menuruni tangga dengan sandal. Para pelayan sudah kembali ke kamar. Alvaro tidak memanggil mereka dan malah pergi ke dapur sendiri. Alara ingin menanyakan soal hadiah, tetapi saat melihat talenan dan potongan tomat berbentuk hati di atas meja, matanya langsung berkedut. Ini, apa?